Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmat yang nampak, nikmat yang tidak nampak. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah masih kumpulkan kita semua di dalam perkumpulan yang baik. Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita untuk berjalan ke tempat yang baik. Allah masih takdirkan kita melakukan amalan-amalan yang baik. Maka sayangnya bagi kita untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah lalui daripada hari raya Idul Adha, yang mana sebelum hari raya Idul Adha kita sudah lalui hari-hari mulia, 10 hari mulia yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Hari-hari yang agung, yang mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah, sampai kita ke hari Arafah, hari yang doa sangat mustajab, hari paling baik dan hari paling dikabulkannya doa. Sampailah kita kepada kemenangan, hari yang berbahagia, hari raya Idul Adha. Kemudian kita mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kolesterol aman. Misalkan daging, darah tinggi, kolesterol aman gak ini? Aman. Hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seumur panjang tahun mungkin kagak bisa beli daging sepanjang tahun, kagak makan daging, cuma di hari raya Idul Adha Allah berikan hidangan untuk mereka yang kaya, yang miskin, yang berkurban, yang tidak berkurban, yang mampu, yang tidak mampu, semuanya mendapatkan hidangan daging dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Nabi mengatakan hari raya Id dan juga hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah setelahnya Id itu adalah ayyamul akal wa syurub, hari makan, hari minum. Makanya diharamkan untuk puasa di hari Id, hari 11 Dzulhijjah, 12 sama 13 Dzulhijjah. Karena Nabi bilang itu hari ayyamul akal wa syurub, harinya kita makan, harinya kita minum. Hidangan dari Allah dimakan, diminum. Maka alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dikabulkan di hari Arafah, dosa-dosa diampunkan di hari raya Id, akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Habis hari Id masih dikumpulkan lagi di dalam majelis yang baik. Alhamdulillah. Bulan Dzulhijjah, kemudian bulan depan Muharram. Udah awal tahun kita. Nah, di penghujung tahun kita udah berapa Dzulhijjah ini? Kita sudah berada di 20 Dzulhijjah. Artinya kita sudah berada di penghujung tahun. Nah, sebagaimana dikatakan al-amal bi khatimiha, amalan itu atau segala sesuatu itu tergantung endingnya, tergantung akhirnya, ditutupnya bagaimana. Jangan sampai udah di ujung-ujung tahun, di akhir-akhir tahun malahan kita jauh dari Allah. Naudzubillah, ditutupnya tahun 1447 kita dalam keadaan jauh dari Allah. Ditutupnya tahun 1447 Hijriah kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maka tinggal 10 hari terakhir, jangan merasa oh udahlah lebarannya udah, kemarin dosa udah diampunin, oh udah puasa Arafah kemarin, oh udah puasa Tarwiyah, oh saya udah korban kok. Setelah itu merasa oh udahlah bebas, sekarang udah ngapain aja bebas. Nah, jangan sampai itu semua membuat kita lalai. Karena nggak ada yang bikin kita nyaman sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin kita lalai yang saya udah ibadah hampir 10 Dzulhijjah, full ibadah, puasa ada puasa, Arafah saya banyak doa, saya pergi haji, saya nyembelih, udahlah sekarang waktunya istirahat dari ibadah. Oh, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terlalai akan hal tersebut, sehingga di ujung-ujung tahun Allah mau menilai kita, Allah mau ngumpulin amal ibadah, lah malahan ujung-ujungnya malah malas, ujung-ujungnya malah lalai. Gitu, kayak sekolah ujian nasional
dari 1 SMP, 2 SMP rajin, pas lagi udah mau UN males belajar, ya nemnya kecil nanti, nggak bisa masuk SMA favorit karena nemnya kecil. Begitu juga SMA, 1 SMA semangat, 2 SMA semangat, nah kelas 3 SMA kan harusnya makin rajin karena mau masuk kuliah, bukan malah masih makin malas. Logikanya juga kita sebagai orang tua, ayo nak, tong, udah kelas 3 SMA lu mau masuk kuliah, belajar yang bener. Kemarin kelas 1 rajin, kelas 2 rajin, ini harus makin rajin karena sudah di penghujung. Jangan sampai ditutup dengan hal-hal yang tidak baik. Begitu pula kita sudah di hujung bulan Dzulhijjah, mau masuk ke dalam bulan Muharram, jangan kita tutup tahun kita ini dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang buruk yang naudzubillah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhir tahun baca doa akhir tahunnya, baca doa awal tahunnya, itu doa yang kalau kita lihat terjemahnya doa yang sangat luar biasa. Ketika kita memanjatkan doa kepada Allah doa akhir tahun, doa yang luar biasa kalau kita lihat terjemahnya. Dan juga doa awal tahunnya juga doa permintaan yang sangat luar biasa. Kita bingung Habib mau baca doa apa. Doa yang udah disusun sama orang soleh, sama ulama, sama solehin, doanya udah dibikin. Kita tinggal doa. Nggak perlu repot cari resepnya, nggak perlu repot belanja di pasar, nggak perlu repot masak, tinggal ada makanan, tinggal dimakan. Kitab-kitab ulama karang, doa-doa semacam itu, doa Sya'ban, nisfu Sya'ban, doa di bulan Ramadan, kemudian doa Rajab, kemudian doa akhir tahun dan awal tahun sudah disusun oleh para ulama, tinggal kita baca nanti di akhir tahun. Alhamdulillah masuk kita bulan Muharram, Shawwal, kemudian Rabiul Awal, sampai kita ke dalam babun maja'a fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau riwayat yang datang tentang pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah sebelumnya kita tentang bab menjelaskan rambutnya Nabi, henaknya Nabi, Nabi bercelak, sampai kita ke dalam bab menjelaskan tentang pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berpakaian, bahkan di sini 5 hukum. Sebagaimana di dalam agama kita ada hukum wajib, mandub, sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Bahkan di sini dijelaskan di dalam syarah itu pakaian yang kita kena. 1. Fayakunu wajiban kalibas alladhi yasturul awrah 'anil uyun. Pakaian itu bisa menjadi hukumnya wajib. Kapan? Ketika seseorang berpakaian untuk menutup aurat. Menutup aurat hukumnya apa? Wajib. Kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi pakai baju yang bagus di 2 hari raya dan juga baju warna putih di hari Jumat. Pahala wajibnya dapat menutup aurat, kemudian pahala sunnahnya juga dapat. Karena hari Jumat Nabi menganjurkan untuk sunnah memakai pakaian yang putih. Ketika kita datang hari Jumat ke masjid sholat Jumat pakai baju putih, kopiah putih, sarung putih, sorban putih, maka kita mendapat pahala memakai pakaian, pahala wajibnya dapat karena menutup aurat, pahala sunnahnya juga dapat. Begitu pula hari raya, Nabi memerintahkan kepada kita untuk di hari raya itu memakai baju yang paling bagus. Ketika kita memakai baju bagus di hari raya dengan niat sunnah, bukan dengan niat sombong, bukan dengan niat adu brand, merek gue mahal nih, ori nih, punya lu tahu itu bajunya, bukan buat sombong, bukan buat merasa lebih baik, bajunya mahal, tapi sunnah karena Nabi memerintahkan kita untuk berbahagia, pakai baju paling bagus di hari Eid, maka hukumnya mandub sunnah. Kemudian waktu belajar di Jumat wa muharraman juga bisa jadi memakai pakaian itu haram. Kapan? Seperti kalharir rijal, seperti memakai sutra untuk kaum laki-laki, hukumnya haram. Enggak mubah, enggak makruh, enggak sunnah, enggak wajib. Laki-laki pakai sutra hukumnya haram. Walaupun nutup aurat, tetap nutup auratnya enggak berdosa karena membuka aurat, tetapi dosanya itu nempel dari dosa memakai sutra, hukumnya haram. Kemudian makruhan, hukumnya makruh, bisa hukum makruh memakai pakaian.
Kapan itu? Kalam sirhalak daiman yudani. Seperti orang yang berkecukupan, orang yang mampu, sederhana, bisa pakai baju bagus, tapi dia selalu pakai baju yang jelek, pakai baju yang lusuh. Yuk, kita orang sederhana lah, nggak kaya atau mungkin kaya atau sederhana, bukan yang susah-susah banget. Baju kita yang layak itu banyak, tapi kalau ke masjid pakainya baju yang paling jelek dicari. Kalau misalkan keluar rumah dipakai baju putih, kaos putihnya yang paling dekil, yang paling udah abu-abu, nggak putih lagi. Sarungnya dicari sarung yang udah sobek, bajunya yang cari yang udah jahitan. Tujuannya apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk wa'am bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah dibanggakan, bukan niat sombong, dinampakkan. Dan juga Nabi SAW itu menyampaikan di dalam hadis, innallaha ta'ala yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdin. Allah itu suka melihat hasil nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Allah senang ketika Allah berikan hambanya kelancaran rezeki, bisa beli baju. Allah mau melihat, oh pakai baju bagus nih hamba saya buat menuju ke masjid. Oh beli minyak wangi buat wewangian menuju ke masjid. Kalau santri ada rezeki lebih, oh beli kitabnya bagus nih, bukan kitab yang abal-abal, dirawat, dibelikan sampulnya. Allah senang ketika memberikan nikmat kepada seorang hamba, ada hasilnya, ada bentuknya, ada kelihatannya, itu Allah senang. Yang penting niat hamba tersebut di dalam hatinya bukan buat sombong. Ini nikmat dari Allah. Allah juga pengen melihatlah nikmatnya, karena Allah senang, karena Allah suka. Maka dari itu kita yang sederhana, yang berkecukupan, kalau ada baju yang bagus, jangan cari baju-baju yang jelek buat keluar, baju yang lusuh, baju yang kurang bagus. Alasannya apa? Habib saya warok, zuhud, bilangnya apa? Zuhud, nggak hukum dunia. Dikasih 1 M juga ngelirik. Alasannya zuhud. Kasih kunci mobil BMW juga mau. Zuhud itu bukan di baju, zuhud itu di dalam hati. Jangan pura-pura, jangan gaya-gayaan. Saya zuhud lah, pakai bajunya udah robek-robek aja. Dulu wali juga kayak gitu. Dulu aja Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bajunya tambelan, Umar bin Khattab bajunya tambelan. Saya mau zuhud kayak mereka, saya gak cinta dunia. Ini duit kantongin juga. Jangan bilang zuhud soal pakaian. Zuhud itu di dalam hati. Gitu. Maka Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anak daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu beliau, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu termasuk orang yang kaya di Hadramut. Sehingga kalau dalam cerita riwayatnya itu, biografi beliau, setiap hari bikin 1000 roti di rumahnya untuk dibagikan ke kota Inat, kota tempat beliau tinggal. Setiap hari 1000 roti bikin. Dan sampai sekarang rumahnya yang ada di kota Inat, di dekat Tarim itu, masih ada tempat buat pembuatan roti beliau di rumahnya dengan keluarganya, dengan pembantunya, buat setiap hari 1000 roti buat dibagi-bagikan. Orang yang kaya, punya bukan kebun sawit, kebun kurma banyak, punya kambing banyak, ternak, lahan buat kambing digembala, itu banyak orang kaya. Sehingga putranya Sayyidina Husain meneruskan, itu orang kaya juga. Datang seseorang bicara, katanya wali, masa banyak duit sih? Katanya wali, masa kambingnya banyak? Wali mah zuhud, susah hidupnya, jarang-jarang saya lihat wali kaya raya begini. Wali apanya begitu? Timbul pertanyaan seperti itu. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Husain, wahai fulan, seandainya semua yang saya miliki, kebun kurma, kambing, rumah, segala macam nih saya miliki, Allah ambil detik ini juga, satu helai bulu dari saya nggak bakalan bergerak, nggak ngaruh. Semua ini titipan Allah. Allah ambil sedetik, semenit. Jangankan panik, sehelai bulu pun nggak bakalan bergerak. Karena letaknya zuhud bukan apa yang dimiliki, melainkan apa yang ada di dalam hati. Coba kita motor hilang, telepon polisi, lapor RT, CCTV, bikin laporan terhilang, panik, motor hilang, HP jatuh, HP gue gimana ya? Panik, bilangnya zuhud, baju jelek, HP hilang, panik, lupaan. Duit jatuh 20.000, aduh lumayan, rokok sebungkus, hilang lagi. Zuhud apanya?
duit hilang masih panik, ibu motor hilang panik, mau klaim asuransi, bla 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 segala macam. Maka zuhud itu ada di dalam hati. Itu orang yang kaya Sayyidina Husain, seandainya diambil semua nggak ngaruh, nggak ada apa-apa. Mau ada ya saya begini, mau nggak ada juga saya tetap begini. Itulah zuhud di dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah mubahan wa huwa ma'ada dzalik, hukum memakai baju pakaian itu mubah yang selain tadi disampaikan. Pakaian biasa-biasa sehari-hari yaitu hukumnya mubah saja. Kemudian masuk ke dalam hadis, haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah galat. Ummi Salamah adalah istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin, salah seorang dari istrinya Nabi. Meriwayatkan suatu hadis galat, beliau berkata, "Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah bi anha kana yalbusuhu bil hadar wa daka fi safar." Yang satu ketika sampai pergelangan tangan Rasulullah pakai gamis itu kalau lagi di dalam kota Mekah atau kota Madinah. Adapun kalau yang panjang Rasulullah pakai kalau Rasulullah lagi berpergian keluar kota, lagi mau pergi perang keluar Madinah atau lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, pakainya yang panjang. Buat apa? Nah, dikatakan juga di sini buat menghindari terik, buat menghindari dingin, karena mau berpergian keluar. Sehingga hadis yang A dan hadis yang B nggak ada pertentangan di sini. Setelah dikum, bisa musim dingin dijadiin jaket, bisa dijadiin sunnah juga, bisa. Kalau lagi khutbah Jumat, sunnahnya itu pakai tailasan. Tailasan itu apa? Ditutup begini. Khutbah Jumat sunnahnya begini. Sorbat bisa juga dipakai sunnah khutbah Jumat. Dipakai habwa juga bisa. Murah dan serbaguna. Coba jas, orang bisa dapat pahala.